Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Dinda Nurjana, NIM B1A0232119. Saya Dinda Wiryadi dengan NIM akhir 241. Saya Aulia Pratiwi dengan NIM akhir 209. Saya Diti Alfariza dengan NIM akhir 257. Saya Sani Sapaji dengan NIM akhir 252. Jadi kami dari kelompok C mencari hewan krustasea dan juga moluska. Oke, kami di sini mendapatkan tempatnya di Taman Mas Mamba. Nah, nanti kami mencari di sawah, kolam, dan mencari di tepian sungai. Jadi jangan lupa subscribe video kami. Jangan lupa menonton. Bye! Gastropoda adalah kelas moluska yang dikenal sebagai siput ataupun keong yang memiliki tubuh dengan ukuran bervariasi serta cangkang tunggal berulir. Mereka memiliki kepala yang berkembang baik dengan tentakel dan mata serta bernilai ekonomi tinggi karena daging dan cangkangnya. Gastropoda berperan penting dalam rantai makanan sebagai herbivora, karnivora, scavenger, detritivore, bahkan juga parasit. Di perairan, mereka umumnya menjadi detritivore yang mengubah detritus energi rendah menjadi energi trofik yang lebih tinggi. Pelaksanaan sampling dalam tugas PJBL ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif eksploratif, di mana sampel diambil menggunakan metode purposive sampling yang melibatkan pemilihan lokasi yang berpotensi sebagai habitat bagi moluska dan krustase berdasarkan karakteristik ekosistem seperti substrat berbatu, aliran air yang tenang, ataupun dasar yang berlumpur. Pengumpulan spesimen dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, di mana spesimen diambil menggunakan seser ataupun secara manual, kemudian didokumentasikan dan diidentifikasi secara morfologis dengan bantuan kunci determinasi. Krustase merupakan arthropoda yang mempunyai dua pasang antena. Kelas krustase biasanya mempunyai sistem peredaran darah terbuka yang terjadi pada insang. Krustase merupakan invertebrata yang memiliki 6 kelas yang meliputi Brachiopoda, Ramipedia, Cephalocarida, Maxillopoda, Ostracoda, dan Malacostraca. Krustase dapat hidup di sungai, laut, payau, ataupun daerah mangrove, namun krustase yang dapat hidup di lingkungan tersebut hanya merupakan jenis tertentu. Ordo Archaeothianiglossa mencakup gastropoda air tawar dengan karakteristik sistem radula transversal, nervidium kompleks, dan keberadaan operculum sebagai pelindung apertur cangkang, serta kemampuan respirasi kombinasi melalui insang dan juga paru-paru. Ordo Stylomatopora merupakan kelompok gastropoda pulmonata darat, dicirikan oleh sepasang tentakel yang panjang dan mata yang terletak di ujung. Tidak memiliki operculum dan bernafas melalui rongga mantel yang termodifikasi menjadi paru-paru. Ordo Decapoda terdiri atas krustasea berkaki 10 dengan tubuh yang bersegmen. Memiliki 5 pasang perepoda dan sepasang cella atau capit serta carapax yang keras sebagai pelindung cephalothorax. Ordo Neotaeniglossa mencakup berbagai jenis siput air tawar dan laut dari kelas gastropoda. Ciri khusus ordo ini adalah memiliki radula bertipe taeniglossa dengan 7 baris gigi berfungsi untuk mengikis makanan. Sistem reproduksi terpisah antara jantan dan betina, serta mengalami tahap larva veliger dalam siklus hidupnya. Ordo Charitida mencakup berbagai jenis siput laut yang berukuran kecil hingga sedang. Ciri khusus ordo ini adalah memiliki cangkang berbentuk menara atau turiform yang tinggi dan ramping. Anggota ordo ini umumnya memiliki radula bertipe taeniglossa dan hidup sebagai pemakan alga atau detritus di lingkungan berlumpur atau berpasir. Melalui hasil sampling kali ini, kami mendapatkan 8 spesies moluska yang tersebar dalam 5 family dan 1 spesies krustase dalam 1 family. Moluska sendiri kami mendapatkan 5 family yaitu Thiaridae, Peuloseridae, Ampullaridae, Actinidae,
dan Bradybainidae. Sedangkan family yang kami temukan dalam film krustase yaitu Gecarcinusidae. Family Thyaridae merupakan moluska yang memiliki cangkang kuat dan tebal, serta terdapat tubercles atau benjolan-benjolan yang jelas, berwarna krim dengan tanda bintik coklat-coklat. Pada sampling kali ini, kami mendapatkan 2 spesies yang tergolong dalam famili Thyaridae, yaitu Melanoides tuberculata dan Tarebia granifera. Kemudian, Pleuroseridae adalah famili air tawar siput dengan operculum, biasanya berukuran 4 hingga 6 mm, tetapi dapat tumbuh hingga 11 mm dalam habitat aslinya. Pada famili ini, terdapat ciri khas yaitu cangkang yang memiliki 4 hingga 7 ulir, warna cangkangnya abu-abu gelap, serta coklat terang dan berpilin membentuk spiral. Cangkangnya memiliki permukaan yang halus dan memanjang serta sedikit tipis. Dalam sampling kali ini, kami mendapatkan 1 spesies yang tergolong dalam famili Pleuroseridae, yaitu Elimia carinifera. Kemudian, Ampullaridae merupakan famili yang dicirikan oleh cangkangnya yang besar berbentuk globosa, memiliki sifon, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap kondisi hipoksia. Dalam sampling kali ini, kami mendapatkan 3 spesies yang tergolong dalam famili Ampullaridae, yaitu Pomacea maculata, Piloampullacea, dan Pomacea canaliculata. Selanjutnya, famili Acatinidae merupakan kelompok siput darat yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Memiliki ciri cangkang yang besar berbentuk spiral memanjang. Anggota dalam famili ini bersifat herbivora dan aktif pada malam hari atau saat kondisi lembab. Dalam sampling kali ini, kami mendapatkan 1 spesies yang tergolong dalam famili Acatinidae, yaitu Lysacatina felica. Selanjutnya, famili terakhir yang kami temukan dalam film moluska adalah famili Bradybainidae, yang ditandai oleh ukuran tubuhnya yang kecil hingga sedang, cangkang spiral tipis berwarna coklat keputihan, dan memiliki kebiasaan hidup di lingkungan yang lembab dengan substrat tanah atau vegetasi yang rendah. Dalam sampling kali ini, kami mendapatkan 1 spesies yang tergolong dalam famili Bradybainidae, yaitu Bradybaina similaris. Kemudian, pada film krustase, kami hanya menemukan 1 famili, yaitu Gecarcinusidae. Famili ini mencakup kepiting air tawar yang bersifat bentik, memiliki karapaks datar melebar, serta hidup semi-terestrial di ekosistem rawa, sawah, atau sungai kecil. Dalam sampling kali ini, kami mendapatkan 1 spesies dalam famili Gecarcinusidae, yaitu Paratelphusa convexa. Keong mas atau Pomacea maculata memiliki cangkang berwarna coklat keemasan dengan pola spiral gelap. Bentuk spiral membulat berukuran sedang hingga besar. Permukaan cangkangnya halus dan juga kuat, dengan mulut cangkang yang lebar serta dilengkapi dengan operculum sebagai penutup tubuh saat bersembunyi. Tubuh lunak berwarna abu-abu tua hingga coklat kehitaman. Memiliki 2 pasang tentakel dengan mata kecil di pangkal tentakel atas, serta kaki lebar untuk merayap di lumpur. Habitat di perairan sawah dangkal atau di genangan air. Pomacea maculata memiliki aktivitas merayap di perairan dan permukaan lumpur. Parameter lingkungan berada di air tergenang, berlumpur, serta suhu yang sejuk karena cuaca mendung. Yuyu sawah atau Paratelphusa convexa memiliki tubuh berwarna coklat dengan bentuk cephalothorax yang datar dan lebar, berfungsi untuk memudahkan hewan bersembunyi di bawah lumpur atau sela-sela batu. Capit berukuran besar dan kuat digunakan untuk bertahan, menggali, serta mencari makanan. Kaki-kakinya berjumlah 4 pasang berbentuk beruas dan kokoh, membantu dalam pergerakan di permukaan yang lembek atau berlumpur. Yuyu sawah memiliki mata dengan ukuran yang kecil. Habitatnya di sawah atau di permukaan lumpur dekat dengan genangan air. Aktivitas hewan bersembunyi di balik lumpur, tetapi kadang muncul di permukaan. Parameter lingkungan lembab dengan genangan air berlumpur. Keong semak atau Bradybaina similaris memiliki cangkang spiral berukuran kecil hingga sedang, berwarna coklat muda hingga coklat tua, dan memiliki tekstur cangkang yang halus serta permukaan yang agak mengkilap.
Cangkangnya tipis, berbentuk pipi, dan membulat dengan mulut cangkang atau apertur yang cukup lebar, memudahkan tubuh lunaknya keluar saat bergerak. Tubuh keong ini berwarna coklat tua, berlendir, dan lentur yang memungkinkan pergerakan di permukaan kasar atau basah. Habitat berada di sawah berlumpur dan semak-semak dekat kebun serta di rerumputan yang basah. Aktivitas hewan ini adalah merayap di rumput atau di tanah yang lembab. Keong sawah atau Pila Ampulacea memiliki ciri cangkang berwarna coklat tua kekuningan dengan kilap lembut. Tubuhnya lunak berwarna gelap yang tersembunyi di dalamnya. Cangkangnya berbentuk spiral, membulat dengan permukaan halus, ujung tumpul, dan bukaan bulat telur mengarah ke bawah dengan panjang sekitar 2,5 cm. Pila Ampulacea hidup di sawah tergenang dan saluran irigasi berlumpur yang kaya bahan organik. Aktif merayap di lumpur atau vegetasi air saat pagi hingga sore hari saat kelembapan tinggi. Lingkungannya berupa air tergenang, berlumpur, dan bersuhu sejuk karena cuaca mendung atau hujan. Bekicot atau Lysacandina fulica ditandai dengan cangkang besar berbentuk kerucut memanjang dengan spiral tinggi. Cangkangnya berwarna coklat tua hingga kemerahan dengan garis-garis atau belang krem. Ukurannya bisa mencapai 10-20 cm, menjadikannya salah satu siput darat terbesar di dunia. Tubuhnya lunak, dilindungi lendir tebal, dan memiliki kaki panjang untuk merayap. Bekicot juga memiliki dua pasang tentakel panjang untuk mendeteksi cahaya dan tentakel pendek untuk mendeteksi bau, yang membantu mereka beradaptasi di habitat darat lembab seperti kebun, hutan, dan lahan pertanian. Melanodes tuberculata memiliki cangkang coklat tua kehitaman di bagian spher dan coklat kekuningan hingga kemerahan di bagian bawah, dengan pola spiral jelas dan permukaan agak mengkilap. Bentuknya kerucut panjang dan ramping dengan benjolan halus berukuran hingga 2,6 cm. Hidup di perairan tawar dangkal seperti sawah dan selokan, aktif merayap di substrat lembab. Lingkungannya berupa air tergendang, dasar berlumpur atau berpasir dengan suhu sejuk dan lembab saat cuaca mendung atau hujan. Morfologi Pomacea canaliculata ditandai dengan cangkang besar berbentuk bulat dengan spiral jelas, spher sedang hingga tinggi, dan permukaan halus. Warna cangkangnya bervariasi dari kuning keemasan hingga hijau zaitun dengan garis spiral gelap. Ukurannya bisa mencapai 8-10 cm, dilengkapi operkulum keras untuk perlindungan dan sipon panjang untuk bernafas di permukaan air. Keong ini memiliki kaki lebar untuk merayap dan antena panjang sebagai alat sensorik, membuatnya sangat adaptif di berbagai habitat perairan, termasuk sawah. Tarebia granivera adalah spesies yang memiliki ciri bentuk cangkang yang oval memanjang dengan puncak yang tajam. Kapaunya memiliki warna dari coklat muda hingga coklat senja. Ukuran panjang cangkangnya bervariasi antara 1 hingga 3 cm. Permukaan cangkangnya memiliki tekstur yang tidak halus dan terdapat benjolan-benjolan kecil. Jenis ini dapat dijumpai di perairan yang mengalami pasang surut dengan salinitas yang tidak terlalu tinggi, serta di sungai, di danau, dan saluran. Elenia carinifera adalah gastropoda air tawar, bercangkang silindris panjang dengan puncak tajam dan tepi bergerigi, berwarna coklat, hijau, ataupun kuning dengan pola spiral. Cangkangnya berukuran 2 hingga 5 cm dan memiliki operkulum pada apertur oval sebagai pelindung. Spesies ini hidup di sungai, danau, dan rawa dengan substrat lunak, bernapas dengan insang, aktif di malam hari, dan berkembang biak secara ovipar. Adaptasi ekologisnya menjadikannya penting dalam studi biodiversitas perairan tawar.